Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah memiliki banyak hal, tapi hati masih saja gelisah? Pernahkah kamu takut kehilangan sesuatu sampai kamu lupa bahwa yang memegang hidupmu bukanlah semua yang kamu miliki, tapi Dia yang memberimu segalanya? Lalu, bagaimana rasanya jika suatu hari kamu benar-benar cukup hanya karena Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tempat kita belajar melihat hidup dari sisi yang lebih dalam, menenangkan hati, dan menguatkan iman. Sebelum kita mulai perjalanan panjang kita hari ini, saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan setiap pembahasan yang insya Allah bisa menjadi penguat hati di setiap langkah. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah perjalanan. Perjalanan dari hati yang selalu merasa kurang, menuju hati yang cukup hanya dengan Allah. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, tapi akan mengubah cara kita memandang kehilangan, mengubah isi doa kita, dan mengubah arti cukup yang selama ini kita pahami. Pernahkah kamu merasa seolah ketenangan itu hanya akan datang kalau semua yang kamu mau ada di tanganmu? Kalau semua rencana berjalan persis seperti yang kamu inginkan? Kalau semua kebutuhan terpenuhi? Kalau semua keinginan tercapai? Barulah kamu merasa hidup ini baik-baik saja. Kita sering menunggu momen itu. Menunggu hari di mana semua tagihan sudah terbayar, semua urusan sudah selesai, semua masalah sudah lenyap, dan semua impian sudah tercapai. Di dalam hati kita berkata, kalau itu sudah terjadi, aku pasti akan tenang, aku pasti akan bahagia. Dan kadang memang benar, ada rasa puas ketika kita mendapat apa yang kita mau, ketika pekerjaan berjalan mulus, ketika orang-orang yang kita sayangi ada di sisi kita, ketika tabungan cukup, ketika rencana sesuai harapan, ketika hidup terasa stabil. Saat itu ada rasa lega, ada rasa seperti akhirnya ini yang aku tunggu-tunggu. Tapi berapa lama rasa itu bertahan? Kalau kita jujur pada diri sendiri, kita akan mengakui tidak lama. Hari demi hari, rasa puas itu mulai memudar. Dan entah bagaimana, di dalam hati muncul lagi satu demi satu keinginan baru. Hal-hal lain yang kita pikir akan melengkapi kebahagiaan ini. Seolah kita selalu butuh sesuatu yang berikutnya untuk merasa utuh. Dan bersama dengan itu, lahirlah satu rasa lain yang tak bisa dihindari, takut kehilangan. Karena saat kita memiliki sesuatu yang berharga, otomatis kita juga memikirkan kemungkinan kehilangannya. Kalau ini hilang, bagaimana? Kalau orang ini pergi, apa yang akan terjadi? Kalau semua ini tiba-tiba hancur, sanggupkah aku menanggungnya? Itulah rapuhnya rasa tenang yang berasal dari memiliki. Ia manis tapi juga menakutkan. Ia memberi rasa nyaman, tapi di baliknya selalu ada rasa was-was. Hidup pun mengajarkan kita kenyataan yang kadang terlalu pahit untuk diterima. Tidak ada satupun yang benar-benar bisa kita genggam selamanya. Uang bisa habis, jabatan bisa dicabut, kesehatan bisa hilang. Orang-orang yang kita cintai bisa pergi, entah karena takdir memisahkan atau waktu yang memudarkan ikatan. Dan ketika itu terjadi, kita merasakan sesuatu yang membuat dada sesak. Rasa aman yang selama ini kita sandarkan pada semua itu ikut runtuh. Seolah kita kehilangan pijakan. Seolah kita berdiri di atas tanah yang tiba-tiba amblas di bawah kaki kita. Di titik itu, kita mulai bertanya, kalau semua yang aku miliki bisa hilang, apa yang sebenarnya membuatku merasa aman? Apa yang bisa bertahan selamanya? Pertanyaan ini seperti pintu yang jarang dibuka, karena seringnya kita lebih sibuk mencari hal berikutnya untuk dimiliki daripada berhenti sejenak untuk bertanya,
Apakah aku sedang menggantungkan hidupku pada sesuatu yang pasti akan pergi? Lama-lama kita mulai sadar bahwa ternyata rasa tenang yang kita kejar selama ini adalah rasa tenang yang rapuh, karena ia bergantung pada hal-hal yang sementara. Dan saat kita menyadari itu, barulah kita mengerti bahwa yang membuat hati benar-benar tenang bukan banyaknya yang kita miliki, tapi kepada siapa hati kita diserahkan. Kita mulai paham bahwa hidup ini dengan segala naik turunnya tidak pernah sepenuhnya di bawah kendali kita. Bahwa ada zat yang sejak awal memegang kendali, yang mengatur kapan kita mendapat dan kapan kita kehilangan, yang tidak pernah salah menempatkan takdir. Dan perlahan kita mengerti bahwa mungkin selama ini kita salah sumber. Kita mencari ketenangan pada sesuatu yang tidak bisa memberikannya secara utuh. Kita mencari rasa aman dari sesuatu yang justru bisa membuat kita panik saat ia pergi. Di sini, kita mulai melangkah ke pemahaman baru. Pemahaman yang akan kita bawa ke tahap berikutnya. Bahwa yang seharusnya kita cari bukan memiliki banyak, tapi dimiliki oleh yang tak pernah meninggalkan. Itulah awal dari perjalanan menuju rasa cukup yang sesungguhnya. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Karena kenyataannya, apapun yang kau miliki bisa hilang. Kita sudah sampai pada satu kesadaran di poin sebelumnya, bahwa rasa aman yang hanya bertumpu pada apa yang kita genggam akan selalu rapuh. Dan di titik ini, kita mulai berhadapan dengan kenyataan yang kadang sulit untuk diterima. Apapun yang kita miliki bisa hilang. Tidak peduli seberapa kuat kita mempertahankannya. Tidak peduli seberapa hati-hati kita menjaganya. Tidak peduli seberapa banyak usaha yang kita keluarkan untuk melindunginya. Dan anehnya, kita tahu ini. Kita semua sadar bahwa dunia ini tidak menetap. Tapi entah mengapa, kita sering hidup seakan-akan semuanya akan selalu sama. Kita bangun setiap pagi, melakukan rutinitas, berinteraksi dengan orang-orang yang kita sayangi, dan tanpa sadar kita menaruh harapan besar bahwa semua ini akan terus ada esok hari. Sampai satu waktu, Allah menunjukkan dengan cara yang sangat jelas bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki selamanya. Kadang itu terjadi lewat kehilangan yang tiba-tiba. Orang yang setiap hari kita lihat tiba-tiba pergi tanpa sempat berpamitan. Harta yang kita simpan bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Kesempatan yang kita pegang erat hilang begitu saja sebelum sempat digunakan. Kadang itu terjadi lewat perubahan yang pelan tapi pasti. Hubungan yang dulu dekat perlahan renggang. Kesehatan yang dulu kita anggap biasa saja perlahan melemah. Semangat yang dulu menggebu-gebu perlahan pudar. Semua ini mengajarkan kita satu hal. Kita tidak pernah benar-benar memegang kendali penuh atas apa yang ada di tangan kita. Dan disinilah hati mulai diuji. Karena ketika sesuatu yang berharga hilang, reaksi pertama kita biasanya adalah berusaha mengembalikannya. Kita kejar, kita cari, kita perjuangkan. Dan kadang, Allah mengizinkan kita mendapatkannya kembali. Tapi di banyak waktu, Allah justru membiarkan itu pergi. Bukan karena Dia ingin menyakiti kita, tapi karena Dia ingin menunjukkan bahwa sumber aman kita bukan di situ. Ada satu kisah yang sering terlintas dalam hati ketika membicarakan ini. Bukan kisah orang terkenal, tapi kisah yang terjadi pada banyak hamba-hamba Allah. Kisah seseorang yang kehilangan sesuatu yang dia kira akan membuat hidupnya berakhir. Hari-hari pertamanya penuh tangis, penuh pertanyaan, penuh penolakan terhadap takdir. Tapi perlahan, ketika hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dia mulai melihat satu hal. Dia masih bisa salat. Dia masih bisa berdoa. Dia masih bisa merasakan udara segar di pagi hari, mendengar adzan yang memanggilnya, melihat matahari terbit dan tenggelam. Dan dari situ dia sadar, yang membuatnya bertahan bukan karena dia masih punya apa yang hilang itu,
tapi karena dia masih punya Allah. Inilah pelajaran yang mahal, bahwa rasa cukup tidak akan pernah bisa datang dari sesuatu yang bisa hilang. Karena jika cukupmu berasal dari sesuatu yang fana, maka cukup itu akan lenyap bersama lenyapnya hal tersebut. Lalu hati mulai bertanya, kalau begitu, apa yang tidak akan hilang? Apa yang akan tetap ada bahkan ketika semua ini pergi? Dan jawabannya hanya satu, Allah. Dia yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dia yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia yang jika kita punya dia, berarti kita punya segalanya. Disinilah, tanpa disadari, hati mulai melangkah ke arah baru. Dari yang awalnya bergantung pada apa yang terlihat, menjadi bergantung pada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh hati. Dan dari sinilah kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap di mana kita mulai memahami bahwa memiliki banyak hal tidak selalu membuat hati tenang, tapi dimiliki oleh Allah. Itulah yang membuat kita cukup. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kita sudah membicarakan bagaimana apapun yang kita miliki bisa hilang. Dan di titik itu, banyak orang merasa hidupnya runtuh, seakan tak ada lagi yang bisa menjadi sandaran. Tapi ada satu hal yang berbeda, satu hal yang tidak menyakiti dan menyentuhnya, yaitu ketika hati menyadari bahwa hidup ini tidak kau genggam sendiri. Karena sesungguhnya ada zat yang memegang semua bersama. Dia yang maha dan tidak maha. Dia yang tidak pernah tidak pernah dan tidak pernah salah. Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain yang maha yang terus menerus tidak mengatur dan tidak. Ketika ayat ini mulai hidup di dalam hati, rasanya seperti menemukan dunia yang tidak pernah melepaskanmu sedikit. Kamu mulai sadar, semua yang hilang hanyalah tipuan. Tapi dia yang menitipkan, dia tidak pernah hilang. Di titik ini, pandanganmu terhadap dunia mulai berubah. Kamu tidak lagi sekadar melihat apa yang ada di tanganmu, tapi mulai melihat siapa yang menaruhnya di sana. Dan setiap kali sesuatu pergi, kamu mulai bertanya, apa hikmah yang Allah sedang ajarkan kepadaku kali ini? Pertanyaan itu menggantikan keluhan, menggantikan kemarahan, bahkan menggantikan rasa putus asa. Perlahan, kamu mulai mengerti bahwa sebenarnya yang membuat hati benar-benar aman adalah ketika ia percaya sepenuhnya pada pemilik segala takdir. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Kalimat ini sederhana, tapi mengandung rahasia besar. Cukuplah Allah. Artinya, jika dia ada, maka yang lain boleh datang atau pergi, tidak akan mengubah rasa cukup itu. Disinilah kamu mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan sekadar ketenangan sementara, tapi ketenangan yang melekat, bahkan di tengah badai. Kamu mulai melihat betapa banyak ketakutan yang selama ini sebenarnya tidak perlu. Kamu takut miskin, padahal yang memberi rezeki selalu hidup dan tidak pernah berhenti memberi. Kamu takut sendiri, padahal dia selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Kamu takut masa depan, padahal masa depanmu sudah ditulis oleh Yang Maha Mengetahui, dan dia tidak akan salah menulis. Dan disinilah, tanpa kamu sadari, hatimu mulai melangkah menuju rasa cukup yang sebenarnya. Cukup bukan karena semua aman, tapi karena ada yang menjamin keamanan itu. Cukup bukan karena semua rapi, tapi karena ada yang mengatur kerapiannya. Kamu mulai memahami bahwa dunia ini bisa berubah dalam sekejap, tapi dia tidak pernah berubah. Dialah yang memegang hidupmu dari awal, di tengah perjalanan, sampai akhir nanti.
Rasa ini kemudian membawamu ke tahap selanjutnya. Tahap di mana cukup bukan lagi soal jumlah, tapi soal kepada siapa kamu bersandar. Cukup itu bukan ketika lemari penuh atau rekening tebal. Kita sudah berbicara tentang bagaimana hati mulai yakin bahwa hidup ini tidak digenggam sendirian, bahwa ada Allah yang memegang semua urusan kita. Dan disinilah perlahan-lahan definisi cukup yang dulu kita pegang mulai berubah. Dulu cukup itu berarti punya simpanan uang yang aman, punya rumah yang nyaman, punya semua kebutuhan terpenuhi tanpa kekurangan sedikit pun, punya banyak cadangan, banyak rencana, banyak pegangan. Dan tidak salah, itu memang bentuk cukup menurut ukuran dunia. Tapi ada satu hal yang kita temukan di perjalanan ini. Sebesar apapun harta, setinggi apapun jabatan, seluas apapun kekuasaan, semua itu tidak akan menjadi rasa cukup yang benar-benar utuh kalau hatinya kosong dan lapar. Kita pernah melihat orang yang punya segalanya, tapi matanya gelisah, tidurnya tidak nyenyak, senyumnya tidak tulus, hatinya tidak damai. Karena ada rasa takut yang terus menghantui. Takut kehilangan, takut jatuh, takut gagal. Sebaliknya, kita juga pernah melihat orang yang hidup sederhana. Makan sekadarnya, pakaian biasa, rumah sederhana, bahkan tidak ada tabungan besar. Tapi wajahnya tenang, tidurnya nyenyak, bicaranya lembut, dan hatinya lapang menerima apapun. Perbedaan keduanya ada pada satu hal, siapa yang mereka jadikan sumber cukup. Kalau cukup kita berasal dari benda, maka cukup itu akan hilang ketika benda itu pergi. Kalau cukup kita berasal dari orang, maka cukup itu akan runtuh ketika orang itu menjauh. Tapi kalau cukup kita berasal dari Allah, maka cukup itu akan tetap utuh, bahkan ketika semua selain Dia pergi. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Perhatikan kalimat terakhirnya, Allah akan mencukupkan. Ini janji, bukan sekadar kemungkinan. Janji dari zat yang tidak pernah melanggar janjinya. Janji dari Dia yang tidak pernah tersalah dalam memberi. Dan ketika ayat ini mulai hidup di hati, sesuatu yang unik terjadi. Kita tidak lagi menghitung rasa cukup dengan angka, tapi dengan rasa aman. Kita tidak lagi mengukur ketenangan dari apa yang kita punya, tapi dari seberapa yakin kita kepada Allah. Disinilah kita mulai paham, mengapa ada orang yang di tengah badai hidup masih bisa tersenyum, sementara ada orang yang di tengah kelimpahan justru merasa hampa. Karena cukup itu bukan isi lemari, tapi isi hati. Dan yang lebih indah lagi, ketika hati sudah cukup dengan Allah, kita mulai merasakan kebaikan yang sangat halus. Kita tidak lagi memaksa Allah untuk menuruti semua keinginan kita. Kita hanya ingin Dia tetap ada bersama kita, apapun yang terjadi. Di titik ini, doa-doa kita pun mulai berubah. Bukan lagi daftar panjang permintaan duniawi yang harus segera terkabul, tapi doa yang sederhana seperti, "Ya Allah, cukupkan aku denganmu. Jangan biarkan aku merasa kekurangan ketika Engkau ada. Dan jangan biarkan hatiku sibuk mencari selain Engkau." Doa seperti ini akan melahirkan satu rasa yang sangat berharga. Tenang. Tenang, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita yakin Allah memegang kita. Tenang, bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena kita tahu Allah hanya memberi yang terbaik. Dan dari sinilah kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap yang akan kita bahas di poin 5 nanti. Bagaimana rasa cukup dengan Allah ini perlahan-lahan mengubah doa kita menjadi lebih banyak berisi syukur daripada permintaan.
doa lebih banyak berisi syukur daripada permintaan. Ketika hati mulai cukup dengan Allah, satu perubahan besar akan terasa. Dan ini perubahan yang sangat halus, tapi sangat berharga, yaitu cara kita berdoa. Dulu, doa kita adalah daftar panjang permintaan. Seakan kita datang kepada Allah hanya sebagai seorang peminta. Setiap kali mengangkat tangan, isi hati kita penuh dengan, "Ya Allah, beri aku ini, lancarkan itu, cukupkan ini, hilangkan itu." Tidak salah, meminta kepada Allah adalah ibadah. Bahkan Allah mencintai hamba yang meminta kepadanya. Tapi ada satu tingkatan yang lebih tinggi dari sekadar meminta, bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita berhenti meminta. Bersyukur berarti kita mengakui bahwa sebelum semua keinginan terkabul pun, kita sudah memiliki alasan untuk merasa cukup. Di tahap ini, kita mulai datang kepada Allah bukan hanya saat ada yang kita inginkan, tapi juga hanya untuk mengatakan, "Ya Allah, terima kasih. Engkau masih menjagaku di hari ini. Terima kasih Engkau masih membuatku ingat kepadamu. Terima kasih Engkau masih memberiku ini, meski aku banyak lalai." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa di antara kalian bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya." Kalau kita renungkan sabda ini, kita akan sadar bahwa rasa cukup sebenarnya tidak pernah jauh. Hanya saja, kita terlalu sering membiarkan pandangan kita tertuju pada hal-hal yang belum kita miliki, sampai lupa bahwa nikmat yang sudah ada di tangan kita sudah lebih dari cukup untuk hidup hari ini. Disinilah hati mulai berubah. Kita mulai menghargai hal-hal yang dulu kita anggap biasa saja. Udara yang kita hirup, kemampuan untuk berdiri dan sujud, kesempatan untuk memanggil nama Allah kapanpun. Perubahan ini akan membuat cara kita berbicara kepada Allah terasa berbeda. Dulu kita berbicara dengan nada mendesak, meminta Allah untuk segera menurunkan sesuatu. Sekarang, kita berbicara dengan nada tenang, penuh penerimaan. Doa kita mulai berbunyi, "Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang baik untukku. Kalau memang Engkau memberi, aku akan bersyukur. Kalau Engkau menunda, aku akan tetap bersyukur. Kalau Engkau tidak memberi, aku yakin itu karena Engkau melindungiku." Dan ketika rasa syukur ini mengisi hati, kita menemukan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada jawaban doa kita. Karena kita mulai memahami bahwa setiap keadaan yang Allah pilihkan untuk kita adalah bentuk jawaban itu sendiri. Kita pun mulai melihat kehilangan dengan mata yang berbeda. Kehilangan tidak lagi diartikan sebagai penolakan, tapi sebagai penyesuaian dari Allah agar hati kita tetap berada di jalan yang benar. Dan yang lebih indah lagi, ketika hati penuh syukur, semua hal yang dulu kita anggap ujian berat berubah menjadi pengingat akan penjagaan Allah. Setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana Allah menolong kita, bahkan di saat kita tidak memintanya secara langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian." Hadis ini bukan sekadar nasihat untuk menghindari iri hati. Ia adalah kunci untuk menjaga rasa cukup. Karena saat kita melihat orang yang kurang dari kita akan menemukan alasan untuk bersyukur, bukan alasan untuk mengeluh. Dan disinilah kita akan menyadari bahwa rasa cukup itu tumbuh dari syukur, bukan dari bertambahnya harta atau terpenuhinya semua keinginan. Perlahan, kita akan sampai pada satu keadaan yang jarang dimiliki banyak orang. Bahagia tanpa syarat. Bahagia bukan karena semua hal berjalan sempurna, tapi karena kita tahu Allah selalu memberi yang terbaik.
bahkan ketika itu berbeda dari keinginan kita. Dan inilah yang akan membawa kita masuk ke poin ke-6 nanti. Bagaimana hati yang cukup dengan Allah membuat kehilangan menjadi ringan. Bukan karena kita tidak merasa sedih, tapi karena kita tahu yang hilang bukan sumber utama hidup kita. Perlahan, kegelisahan itu mulai reda. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, dan bukan karena kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tidak. Ketenangan ini lahir karena kamu mulai percaya bahwa kendali penuh atas hidupmu bukan ada di tanganmu, tapi ada di tangan Dia yang menciptakanmu. Dia yang sejak awal menulis setiap langkahmu. Dia yang tahu kapan kamu harus mendapatkan sesuatu dan kapan sesuatu itu harus pergi darimu. Dia yang tidak pernah lupa, tidak pernah lengah, dan tidak pernah salah menempatkan takdir. Kamu mulai memahami bahwa apapun yang terjadi hari ini, kabar baik atau kabar buruk, tidak pernah luput dari pandangannya. Setiap senyum yang kau dapat, setiap luka yang kau rasakan, semuanya sudah diukur dan ditetapkan olehnya. Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Ayat ini seperti mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Bahwa musibah sekalipun ketika dihadapi dengan iman, akan menuntun hati kita pada petunjuk. Dan ketika hati mulai memegang ayat ini erat-erat, kamu mulai melihat hidup dengan cara berbeda. Apa yang dulu membuatmu panik, kini terasa lebih ringan. Apa yang dulu membuatmu gelisah berhari-hari, kini hanya menjadi momen untuk kembali mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bukan berarti kamu tidak peduli. Bukan berarti kamu sudah kebal dari rasa sedih. Kesedihan tetap ada, air mata tetap jatuh. Tapi di balik itu, ada kesadaran yang menahan hatimu agar tidak hancur. Jika Allah yang mengambil, maka Dia pula yang akan mengganti. Jika Allah yang menahan, maka Dia pula yang akan memberi di waktu yang tepat. Dan keyakinan ini membuatmu tenang. Bukan karena kamu tahu persis apa yang akan terjadi besok, tapi karena kamu tahu siapa yang mengatur besok. Kamu mungkin berjalan di jalan yang gelap, tapi kamu tahu ada tangan yang memegangmu. Dan tangan itu tidak pernah melepaskanmu, bahkan di saat kamu sendiri ingin melepaskan. Para bijak di jalan ruhani sering berkata, jalan yang paling aman bukanlah jalan yang terang, tapi jalan yang di atasnya ada tuntunan darinya. Kalimat ini membekas di hati mereka yang pernah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Karena mereka tahu, dalam perjalanan yang penuh kehilangan, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu rasa percaya kepada Allah. Lalu kamu mulai mengerti bahwa kehilangan apapun di dunia ini masih bisa ditanggung selama kamu tidak kehilangan Dia di hati. Dan sebaliknya, memiliki seluruh dunia pun tidak akan berarti jika hati ini kosong darinya. Perlahan, kamu tidak lagi memandang kehilangan sebagai tanda Allah menjauh. Sebaliknya, kamu mulai melihatnya sebagai tanda bahwa Allah sedang mengalihkan perhatianmu kepada sesuatu yang lebih penting. Kadang, itu berarti Allah sedang membebaskanmu dari hal-hal yang diam-diam membebanimu. Kadang itu berarti Allah sedang melindungimu dari bahaya yang tidak kamu lihat. Rasa ini menenangkanmu di malam-malam yang sunyi, membuatmu berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang menggenggamku. Aku tidak takut kehilangan apapun selama Engkau tetap memegangku." Dan dari sinilah, sahabat, kita akan sampai pada satu kesadaran yang indah, bahwa kehilangan bukanlah akhir. Banyak kehilangan justru menjadi awal dari hidup yang lebih ringan, langkah yang lebih bebas, dan hati yang lebih lapang.
Itulah yang akan membawa kita ke poin ketujuh nanti. Bagaimana dunia tetap berjalan meski kita kehilangan sebagian darinya, dan bagaimana justru kehilangan itu sering membuat kita berjalan lebih cepat menuju Allah. Dunia tetap berjalan meski kita kehilangan sebagiannya. Sampai di titik ini, kita mulai menyadari satu hal yang pasti. Dunia ini tidak akan berhenti hanya karena kita kehilangan sesuatu. Ketika harta hilang, dunia tidak berhenti berputar. Ketika pekerjaan lepas, matahari tetap terbit di timur. Ketika orang yang kita sayangi pergi, waktu tetap berjalan, musim tetap berganti. Dan kita pun tetap hidup. Awalnya, kesadaran ini menyakitkan. Seolah dunia tidak peduli pada air mata kita. Seolah semua berjalan seperti biasa, padahal hati kita sedang retak. Tapi perlahan-lahan kita mulai mengerti bahwa ini bukan tanda dunia mengabaikan kita, melainkan tanda bahwa hidup yang Allah tetapkan memang harus terus berjalan. Para salik berkata, luka memang membuatmu berhenti sejenak, tapi Allah tidak menulis hidupmu untuk berhenti selamanya. Itulah sebabnya, dalam kehilangan, seringkali kita justru merasa beban di pundak kita berkurang. Mungkin kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, tapi ternyata yang hilang itu adalah beban yang menghalangi langkah kita selama ini. Mungkin kita kehilangan orang yang kita pikir akan selalu ada, tapi ternyata Allah melepaskan kita dari ikatan yang menahan hati kita darinya. Seorang guru ruhani pernah menasihati muridnya yang terus menangis karena kehilangan. Jika dunia pergi darimu, biarkanlah ia pergi. Karena dunia hanya membawa apa yang akan binasa. Yang kekal adalah Dia yang menggenggam hatimu. Nasihat ini sederhana, tapi dalam. Ia mengingatkan kita bahwa kehilangan bukanlah akhir dari hidup, melainkan bagian dari pembersihan. Karena hati yang penuh dengan dunia akan sulit menampung cahaya Allah. Maka terkadang Allah sendiri yang akan mengosongkannya untuk kita. Lihatlah orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Di awal, langkahnya terasa berat, matanya penuh air mata. Tapi setelah waktu berjalan, ia mulai bangkit lagi. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena ia mulai menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang justru lahir dari kehilangan itu. Seorang sufi berkata, "Jangan sedih ketika dunia menjauh darimu, karena itu tanda Allah sedang mendekatimu." Kalimat ini terasa seperti pelukan bagi hati yang rapuh. Kita mulai mengerti bahwa setiap kehilangan adalah kesempatan untuk berjalan lebih dekat kepada Allah dengan beban yang lebih ringan dan hati yang lebih bersih. Dan yang lebih indah lagi, kita mulai melihat bahwa tidak semua kehilangan itu merugikan. Ada kehilangan yang justru menjadi keuntungan. Ada kehilangan yang justru menyelamatkan. Ada kehilangan yang justru membuat kita melihat dengan mata yang lebih jernih, mana yang sebenarnya penting, dan mana yang hanya membuat kita lalai. Maka, di hadapan kehilangan, hati yang cukup dengan Allah akan berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengambil, pasti Engkau akan mengganti. Jika Engkau menahan, pasti Engkau punya alasan yang lebih indah dari yang aku mengerti. Dan jika Engkau menjauhkan, pasti Engkau sedang melindungiku." Dan di titik inilah kita siap menuju poin terakhir dari perjalanan ini, poin ke-8, di mana kita menyadari bahwa cukup dengan Allah bukan hanya membuat kita bertahan, tapi membuat kita bebas dari rasa takut kehilangan apapun. Hingga suatu saat kamu benar-benar paham. Hingga suatu saat, setelah semua perjalanan ini, setelah semua kehilangan, kegagalan, air mata, doa yang terasa lama tak dijawab, kamu tiba-tiba tersadar. Kamu melihat ke belakang dan menyadari, semua yang dulu kamu takutkan ternyata tidak menghancurkanmu. Semua yang dulu kamu pikir akan mengakhiri hidupmu,
nyatanya justru membawamu ke tempat yang lebih dekat dengan Allah. Kamu mulai paham bahwa yang membuatmu cukup selama ini bukanlah jumlah yang kamu miliki, bukan banyaknya tabungan, bukan tingginya jabatan, bukan banyaknya teman, bukan pula lengkapnya keluarga. Yang membuatmu cukup adalah siapa yang menggenggammu. Kamu mulai ingat masa-masa di mana kamu memiliki banyak hal, tapi hati tetap gelisah. Lalu kamu juga mengingat masa-masa di mana kamu kehilangan hampir segalanya, tapi hatimu justru tenang. Dan di situ, kamu mengerti, tenang itu tidak datang dari apa yang kamu punya, tapi dari siapa yang bersamamu. Allah berfirman, "Bukankah aku telah menciptakanmu, lalu aku beri rezeki kepadamu, dan aku tetapkan ajal untukmu, dan aku tetapkan waktu yang pasti bagimu." Ayat ini seperti membisikkan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kalau sejak awal Dia yang menciptakan, memberi, dan mengatur, mengapa hati ini harus takut kekurangan? Bukankah Dia yang memulai, Dia pula yang akan menyempurnakan? Dan perlahan, rasa takut kehilangan itu memudar. Bukan karena kamu menjadi kebal, tapi karena kamu tahu apapun yang hilang hanya berpindah dari tanganmu kembali ke tangan pemiliknya. Kamu mulai menjalani hidup dengan lebih ringan. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mencintai, tetap menjaga apa yang ada di tanganmu. Tapi kamu tidak lagi menggenggamnya terlalu erat, karena kamu tahu itu semua hanyalah titipan. Sahabat, setelah kita melewati semua poin tadi, kita belajar satu hal penting, bahwa rasa cukup sejati bukan berasal dari banyaknya yang kita miliki, tapi dari siapa yang memegang hati kita. Kita bisa saja kehilangan harta, pekerjaan, atau orang yang kita sayangi, tapi selama Allah tetap bersama kita, kita tidak kehilangan apa-apa yang benar-benar berarti. Dan sebaliknya, memiliki seluruh dunia pun akan terasa kosong jika hati kita jauh darinya. Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Sahabat, mari kita jaga hati ini agar selalu bersama Allah, karena cukup dengannya berarti cukup untuk selamanya. Jika sahabat merasakan manfaat dari pembahasan ini, jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati sahabat. Bagikan video ini agar lebih banyak hati yang kembali menemukan rasa cukupnya. Dan pastikan sahabat sudah subscribe agar kita bisa bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.